Gimana kabarnya? Baik kan? Kita akan menyanyikan lagu Marta Papua. Sebelum kita ibadah adik-adik, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di mana Engkau masih menjagai kami sampai hari ini. Kami akan mengikuti ibadah online di hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami dimanapun mereka berada, sehingga anak kami boleh mengikuti ibadahnya dengan sungguh-sungguh, dan tubuh mereka dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami sampaikan di ibadah hari ini. Turut campurlah Engkau Tuhan di ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga apa yang kami lakukan boleh memuliakan nama-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, kabulkan doa kami, dalam Kristus Tuhan kami. Kami telah berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita bernyanyi adalah sukacita di hatiku. Kita berdiri, kita bersatu di dalam doa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan mengucapkan hukum Taurat yang akan dibawakan oleh temanmu anak sekolah minggu. Pati paupaton, ingat hamu ma papadiahon ari minggui, dinaono mari maulahamu, nasa suluanmu, Allah yang guari papituhoni, ari paradia ni Jehovah di Batam doi, dan jadi homangula dianggo dinasadari, manang anakmu pe, manang borum, manang napusom lahi-lahi, manang napusom boru-boru, ro dipinahanmu, ro diisini hutani halape, namangebati hutang. Ai dinaono mari doto pade bata, langi dohot lau, dohot tanu, dohot nasa isina. Dungi, maradian do ibana di ari papituhoni, di bahen ido umbahena di pasu-pasu de bata Jehovah, ari paradianai jala di perbadia. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah
Perkenalkan, nama saya Adventria Natalia Borogurning. Hari ini saya akan mengucapkan ayat bulanan bulan 12 yang tertulis dari 1 Tesalonika 5 ayat 23 yang berisi, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara dengan sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Terima kasih. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita berdoa, doa pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Hati siapa yang sedang bersuka cita? Hati adik-adik juga hari ini merasakan sukacita lebih besar lagi, karena kita akan menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus di beberapa hari kemudian. Karena hati kita penuh sukacita, mari kita nyanyikan hatiku penuh nyanyian. Kita berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama, kita berdoa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam
hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita duduk kembali. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Inang Guru Junta, mari kita bernyanyi dalam nama Yesus. Selamat hari Minggu dan selamat Advent yang keempat kepada anak-anak kami semuanya. Mari kita pakai waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita lipat tangan kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan kepadamu ya Bapa kami yang di surga. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, boleh kami Tuhan sehat pada pagi hari yang indah ini, di mana kami Tuhan datang dari rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Inilah Tuhan anak-anak sekolah minggu kami, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau ketuk hati dan pikiran mereka, dan Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati dan pikiran mereka Tuhan, supaya anak-anak-Mu dapat menerima firman-Mu dan pelita di dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, ampunkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat yang daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Amin. Anak-anak kami sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu yang tertulis dalam Yesaya 60 yang dimulai dari ayat 1 sampai ayat kedua. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Kita sama-sama mendengarkan demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Anak-anak kami sekalian, pada pagi hari ini Tuhan menghimbau atau mengajak semua anak-anak sekolah minggu kami untuk boleh bangkit, untuk boleh menjadi anak-anak yang terang, yang membawa cahaya terang dalam keluarga ataupun dalam sekeliling kita. Allah mengatakan firman itu adalah Tuhan. Tuhan itu adalah menjadi manusia.
Dan terang itu adalah Yesus Kristus sendiri, datang ke dunia untuk menyelamatkan orang-orang yang percaya kepadanya. Anak-anak kami sekalian, di mana dikatakan di ayat 2, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, di dalam kekelaman, itu adalah orang-orang yang masih menyembah berhala, orang-orang yang percaya kepada iblis. Kata Yesus, marilah kepada aku, kata Yesus. Hendaklah anak-anak kami datang kepada Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, yang membawa anak-anak kami menjadi anak-anak yang terang. Cahaya terang itu dicontohkan, yaitu kita mendengarkan ya anak-anak kami sekalian, matahari terbit di pada pagi hari, sampai siang hari, sampai sore hari, untuk menerangi bumi, untuk menerangi dunia ini. Tetapi pada malam hari, kegelapan memenuhi dunia ini. Kalau kita mengalami kegelapan, malam hari tidak ada cahaya, bagaimana kita melihat dunia ini yang indah ini? Ciptaan Tuhan yang indah ini, bagaimana kita untuk melihatnya kalau tidak ada terang dan cahaya? Tetapi datanglah pagi, sudah tinggallah kegelapan di malam hari, terbitlah matahari yang mempunyai cahaya yang tidak ada bandingannya. Cahaya itu membawa terang. Itulah diibaratkan, itulah dicontohkan. Tuhan Yesus datang ke dunia, diutus oleh Bapanya yang di surga untuk membawa terang dunia, supaya kita yang ada di dunia ini, supaya kita ciptaan Tuhan lepas dari segala penderitaan, lepas dari segala dosa-dosa kita. Yang mana kegelapan-kegelapan di dunia ini, anak-anak kami semua, yang mana kegelapan yang ada di dunia ini, anak-anak kami semua, itu menjurus ke kematian. Kalau tidak ada cahaya, bagaimana kita melihat dunia ini ya? Seperti yang dikatakan, boleh kita contohkan, kalau malam hari di rumah kita masih hidup lampu, tetapi tiba-tiba mati lampu, apa yang kelihatan? Tidak ada kelihatan ya kan, gelap gulita. Berarti cahaya itu bisa menerangi semuanya, bisa membawa keterangan. Itulah yang kita cari. Anak-anak kami semuanya, jadilah menjadi anak-anak yang terang. Bukalah Alkitabmu, lipatlah tanganmu untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya Tuhan bersama-sama dengan engkau. Apabila tidak, Allah tidak bersama-sama dengan anak-anak kami, kegelapan itu, iblis itu akan semakin dekat, terang itu akan semakin menjauh. Tetapi Yesaya mengajak bangsa Israel untuk meninggalkan kegelapan-kegelapan. Begitu jugalah kita anak-anak kami sekalian,
marilah kita meninggalkan kegelapan dan kekelaman. Marilah kita membawa terang dunia, membawa cahaya di dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia ini, yaitu kita umat Kristiani untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kelahiran itu ialah membawa terang. Biarlah kita semua, anak-anak kami semuanya, biarlah kita menjadi anak-anak yang terang, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, di mana dikatakan seperti ini, anak-anak kami, terang itu adalah Yesus sendiri memperkenalkan dirinya dengan mengatakan, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Itulah kita ingat, anak-anak kami semuanya, kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita bersama-sama dengan Yesus Kristus, kita akan mengalami keterangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak bersama-sama dengan Yesus, kehidupan kita adalah membawa celaka, tidak memancarkan cahaya. Tetapi kalau kita menerima kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, itulah membawa cahaya, membawa terang dunia, memancarkan cahaya kemuliaan kepada sesamanya atau ke dunia yang masih mengalami kegelapan. Takutlah akan Tuhan, anak-anak kami, jadilah anak-anak terang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersama-sama berdoa, lipat tangan, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Kembali kami Bapa mengucap syukur kepadamu, di mana Tuhan masih memberikan kesempatan ini Bapa, dan mengizinkan kami Bapa untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Biarpun Tuhan kami mendengarkan firman-Mu yang sedikit, biarlah itu menjadi pelita di dalam kehidupan kami Bapa. Terlebih-lebih anak sekolah minggu kami, Engkau memberikan kesehatan Bapa. Biarpun kami sekarang ini mengalami pandemi COVID-19 yang membuat kami ketakutan Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Bapa, tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk melindungi anak-anak-Mu, untuk melindungi kami semuanya, menjauhkan kami dari COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu kami semuanya, supaya mereka menjadi anak yang terang di dalam keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dan takut akan Engkau Bapa. Begitu juga Tuhan, kami membawakan dan berdoa kepada-Mu Tuhan Yesus, orang tua anak-anak sekolah minggu kami HKBP Maranatha. Kalau Tuhan belum bangkit mereka, Engkau bangkitkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kalau mereka Tuhan masih di dalam kegelapan dan kekelaman, berikan Tuhan cahaya yang daripada Engkau, yaitu kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati dan pikiran orang tua kami itu, supaya mereka terangkat dari kegelapan itu Bapa, supaya mereka dapat menerima cahaya yang daripada Engkau. Apalagi Tuhan Yesus di COVID-19 ini, terangi hati dan pikiran orang tua kami semuanya Bapa,
supaya mereka bersatu, supaya mereka dapat bersukacita memuji dan memuliakan nama-Mu, dan untuk membutuhi kebutuhan anak-anak yang Tuhan berikan kepada mereka, keluarga lepas keluarga. Terima kasih Bapa. Banyak dosa dan pelanggaran kami Bapa. Tolong ampunkan kami Tuhan Yesus, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Dengarkanlah doa dan permohonan kami ini Bapa. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terimalah Tuhan doa kami ini. Amin. Adik-adik, kita akan selesai ibadah pada hari ini dan saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan yang kita kumpulkan pada hari ini, mari kita serahkan kepada si tua weknya masing-masing, dan persembahan itu akan diserahkan kepada gereja. Sebelum kita tutup ibadah kita, mari kita bernyanyi lagu persembahan kita, Ison Ado. Kita akan tutup ibadah kita. Marilah kita berdiri, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang terletak di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Seperti kami mengampuni